Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Ilmu Teknologi Pangan yang terdiri dari Adevina Hapsani dengan NIM 22030 119140127, Anita Chandra Kumalasari dengan NIM 22030 Farah Amaliandika Putri dengan NIM 22030 dan Fiska Aras Putri dengan NIM 21011914015 akan menjelaskan mengenai pengeringan pada Raspberry. Poin-poin pembahasan yang akan dibahas dalam PowerPoint ini adalah Raspberry, pengaruh teknik pengeringan terhadap kualitas Raspberry, pengaruh parameter pengeringan terhadap kualitas Raspberry, dan kesimpulan. Pada materi mengenai pengeringan, kami akan membahas mengenai pengeringan Raspberry. Mengapa pengeringan Raspberry? Karena saat ini sudah ada banyak sekali proyek pengeringan dari Raspberry yang bertujuan agar Raspberry ini akan lebih mudah disimpan dan juga memperpanjang masa simpannya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa raspberry merupakan salah satu jenis buah beri yang kaya akan antioksidan, antiinflamasi, dan juga sifat detoksifikasi dan anti kanker. Nah, manfaat yang sangat banyak ini dikarenakan pada buah raspberry terdapat zat-zat fitokimia yang terkandung di dalamnya, seperti senyawa fenolik, beberapa mikronutrien seperti vitamin A, B, C, dan E maupun mineral seperti magnesium, zat besi, zinc, selenium, dan asam folat. Berdasarkan taksonominya, raspberry termasuk ke dalam genus Rubus dan family Rosaceae, dengan buahnya itu berwarna merah dan cita rasa yang khas dengan tekstur lembut dan aroma serta rasa yang manis, namun terdapat rasa asam. Raspberry merupakan buah yang kaya akan serat pangan dan juga potasium. Pada pengolahannya biasanya raspberry tidak hanya dikeringkan tetapi juga dibuat jus, jelly, selai maupun bubur. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengaruh teknik pengeringan terhadap kualitas raspberry. Jenis metode pengeringan terhadap raspberry yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah infrared radiation drying, microwave drying, convective drying, air drying, freeze drying, dan solar drying. Raspberry yang dikeringkan dengan metode infrared radiation dan microwave drying mengalami peningkatan dalam tingkat kecerahan serta penurunan dalam tingkat kemerahan dan kekuningan. Penurunan dalam tingkat kemerahan pada raspberry tersebut disebabkan oleh terjadinya dekomposisi senyawa antosianin, sedangkan penurunan tingkat kekuningan dapat disebabkan oleh dekomposisi pigmen karotenoid, reaksi Maillard, dan formasi pigmen coklat. Pada raspberry yang dikeringkan dengan metode convective drying, warna yang dimiliki adalah warna merah mendekati marun. Pada metode convective drying ini, perubahan warna terendah terjadi pada raspberry yang dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius dengan kecepatan udara 1,5 meter per second. Pada raspberry yang dikeringkan dengan metode freeze drying, warna yang dihasilkan adalah lebih pucat. Hal ini disebabkan oleh terjadinya difusi cahaya matahari. Sedangkan raspberry yang dikeringkan menggunakan metode air frying mengalami penurunan kecerahan. Penyusutan volume paling sedikit terjadi pada raspberry yang dikeringkan dengan metode freeze drying. Dalam metode convective drying, penyusutan volume terendah terjadi pada raspberry yang dikeringkan dalam suhu 60 derajat Celcius. Sedangkan penyusutan volume yang paling terlihat
adalah raspberry yang dikeringkan dalam suhu 80 derajat Celcius dan kecepatan udara 0,5 meter per detik. Tekstur raspberry yang dikeringkan dengan metode infrared radiation dan microwave drying tidak dipengaruhi oleh tenaga microwave, namun dipengaruhi oleh tekanan vakum. Tekstur raspberry yang dikeringkan dengan metode solid drying paling diminati karena memiliki tekstur yang lebih lembut. Pengaruh jenis pengeringan terhadap kandungan bioaktif dan antioksidan raspberry. Raspberry yang dikeringkan dengan metode infrared radiation dan microwave drying akan mengalami peningkatan penyimpanan antosianin selama tekanan vakumnya meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan tekanan vakum akan menyediakan atmosfer rendah oksigen yang bermanfaat untuk memperlambat degradasi antosianin, baik melalui mekanisme oksidatif langsung maupun melalui enzim oksidasi. Selain itu, peningkatan tekanan vakum juga akan meningkatkan aktivitas antioksidan yang dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti terjadinya degradasi zat antioksidan yang disebabkan oleh enzim serta panas, dan terbentuknya produk intermediat akibat degradasi dan reaksi Maillard. Raspberry yang dikeringkan dengan convective drying akan memiliki kandungan antosianin sebesar 40-56%. Selama pengeringan, ketika intensitas panas rendah, maka akan terjadi inaktivasi beta-glukosidase, peroksidase, dan polifenol oksidase yang menyebabkan degradasi fitokimia seperti polifenol, antosianin, dan proantosianin, di mana ketiga jenis senyawa ini bermanfaat bagi aktivitas antioksidan raspberry. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh parameter terhadap kualitas. Parameter yang pertama yaitu suhu. Suhu sendiri mempengaruhi kelembapan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kadar air pada bahan akan semakin cepat keluar. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur, maka proses pengeringan akan semakin cepat. Yang kedua, suhu mengurangi kandungan vitamin C. Kandungan asam askorbat berkurang secara signifikan selama pengeringan. Hal ini disebabkan karena paparan suhu tinggi dan oksigen yang tinggi, serta kecenderungan untuk mengurangi kandungan pada buah raspberry. Yang ketiga, pengeringan beku menghasilkan fenolik yang lebih rendah. Parameter yang kedua yaitu waktu. Selama pengeringan konvensional, peningkatan suhu mengurangi waktu pengeringan. Sedangkan waktu pengeringan yang lebih singkat, maka akan mengurangi resiko penurunan kualitas makanan. Yang kedua, semakin lama waktu pengeringan, terjadi perubahan warna pada raspberry kering. Waktu pengeringan yang lama kemungkinan menurunkan kontaminasi mikroba karena kelembapan serta kualitas akhir yang tidak diinginkan oleh produk. Parameter yang terakhir yaitu pH. Tingginya pH berpengaruh terhadap kandungan antosianin pada buah raspberry. Semakin tinggi pH dan temperatur, maka kadar antosianin yang diperoleh semakin kecil. Hal ini disebabkan karena temperatur yang tinggi menyebabkan antosianin mengalami degradasi menjadi produk keton. Pada temperatur lebih dari 70 derajat Celcius, degradasi antosianin cukup signifikan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pengeringan raspberry ini yaitu raspberry merupakan salah satu jenis buah beri yang kaya akan antioksidan, antiinflamasi, sifat detoksifikasi, dan anti kanker. Raspberry merupakan salah satu buah yang sering diberi perlakuan pengeringan untuk memperpanjang umur simpannya. Metode yang digunakan dalam pengeringan raspberry ini dapat meliputi infrared radiation, microwave, convective, air, dan freeze drying. Kualitas dari raspberry ini sendiri dapat kita tentukan berdasarkan warna,
tekstur, penyusutan volume, dan kandungan zat bioaktifnya. Parameter yang mempengaruhi kualitas dried raspberry tersebut meliputi suhu, waktu, dan pH, dan masih banyak lagi.